Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita lihat berdasarkan amanat daripada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, salah satu yang menjadi tugas daripada Kementerian Sosial adalah dalam hal penanganan orang dengan HIV dan nafsa. Maka dari itu, pada awalnya ini panti adalah merupakan suatu panti sosial Bina Pascalara Kronis Wasana Bahagia Ternate yang sejak berdiri sejak tahun 1982 sampai dengan sekarang. Berdasarkan daripada amanat daripada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka panti ini akan beralih fungsi. Pada awalnya melayani orang dengan kronis, kita berikan arahan kepada pelayanan kepada orang dengan HIV. Dan ini juga diperkuat dengan adanya rekomendasi dari Gubernur Pemerintah Provinsi Maluku Utara pada bulan Mei dengan nomor 466/4/tahun 6 tahun 2016, dan juga dikeluarkannya Permensus nomor 19 tahun 2016 tentang keberadaan alih fungsi daripada panti yang dari dulunya adalah panti sosial orang dengan HIV kronis, sekarang menjadi panti sosial orang dengan HIV. Karena kalau kita lihat perkembangan HIV dan AIDS adalah suatu perkembangan nasional, sama dengan kalau kita lihat dengan masalah dengan narkoba. Istilahnya kita kalau sekarang negara kita adalah darurat HIV, AIDS dan narkoba. Stigma inilah yang selama ini menjadi suatu beban bagi kita semua, terutama bagi para ODA atau orang dengan HIV, terhadap stigma terhadap mereka. Timbulnya suatu stigma ini karena masyarakat belum mengerti apa itu HIV yang sebenarnya. Karena masyarakat beranggapan HIV adalah suatu penyakit yang sangat membahayakan. Tetapi kalau kita mengetahui, kita lebih mendalam dalam pengertian tentang HIV, karena kita masih dengan adanya stigma yang selama ini, kalau masyarakat mengetahui dengan sebenarnya, maka hal itu adalah tidak perlu kita takuti, apalagi kalau kita menjauhi kepada mereka. Yang terutama kita harus mengerti, terutama pada saat ini masyarakat tidak mengerti dalam hal penularan daripada HIV kepada masyarakat. Tetapi kalau kita tahu penularan itu hanya melalui karena kekurangan iman daripada kita bergaul terlalu luas, akhirnya menimbulkan suatu ya secara kasarnya yang berhubungan. Kalau orang dengan sudah HIV itu sangat membahayakan. Dan yang kedua, penularannya melalui air susu ibu. Maka dari itu kita juga harus hati-hati kalau orang dengan HIV atau ibu kita itu sangat membahayakan. Yang ketiga itu adalah melalui darah. Darah pun itu hanya melalui dengan jarum suntik. Kalau darah yang orang dengan HIV itu namanya kumannya, kalau sudah jatuh ke bumi dalam hitungan detik sudah mati itu kuman-kumannya. Tapi masyarakat tidak mengerti. Kadang-kadang masyarakat terhadap mereka berdekatan tidak berani, hanya dengan bersalaman pun tidak berani, apapun bergandengan, apalagi duduk makan dan segala macamnya. Padahal itu adalah hal-hal yang tidak benar selama ini tanggapan masyarakat kepada orang dengan HIV. Selama ini kami memberikan kegiatan-kegiatan, terutama orang dengan HIV ini adalah yang paling utama, mereka itu selalu hidupnya senang, berbahagia, enjoy. Maka kami berikan suatu kebebasan, mereka adalah berkreasi, berinovatif. Ya maklum para orang dengan HIV yang kami layani dalam lembaga adalah para remaja.
remaja-remaja, dia lebih senang hiburan. Jadi suatu saat untuk mengisi waktu luang, mereka bermain musik, bermain organ tunggal, bernyanyi bersama teman-teman. Walaupun mereka berasal dari suatu daerah-daerah yang berbeda di dalam Kota Maluku Utara, karena kita mengetahui Pulau Ternate adalah suatu kepulauan, walaupun mereka berdua pulau, akhirnya dengan kebersamaan mereka rasa bersatu dan rasa kebersamaan. Dan kami waktu penyaluran pertama angkatan pertama tahun 2017 pada bulan Agustus, malah dia merasa senang dan bangga tinggal di dalam lembaga karena mereka merasa dihargai oleh para petugas-petugas kami yang ada di lembaga ini. Tapi sampai sekarang kami tetap berkomunikasi mereka yang sudah kami kembalikan ke keluarga, yang nanti juga ada satu program lagi kami akan tindak lanjuti bagaimana perkembangan mereka di masyarakat. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia mau melayanimu. Selama saya berada di sini, saya cukup terkesan dengan adanya panti rehabilitasi sosial untuk orang yang terpapar oleh HIV, karena sangat sangat-sangat beruntung buat saya pribadi, dan saya ingin agar supaya teman-teman yang ada ya, khususnya di Indonesia ini ya, boleh dikatakan yang mereka yang nggak mau tertutup atau mereka masih tertutup, yang nggak mau buka-bukaan, agar supaya mereka itu lebih tahu bahwa khususnya di Indonesia Timur, bahwa di Ternate ini ada panti rehabilitasi sosial tentang penanganan PDH HIV. Jadi pesan saya pada teman-teman agar supaya mereka memberanikan diri, agar mereka itu tidak kehidupan mereka itu tidak untuk sia-sia, karena mereka itu masih punya kehidupan untuk ke depan di kemudian hari, masih bisa berguna untuk masyarakat. Begitu. Terus buat saya pribadi tentang pelayanan di dalam panti sini itu sangat cukup untuk saya, bahkan lebih dari cukup untuk pelayanan kesehatan, motivasi, edukasi, material, juga ada yang selain dan lain-lain. Terus waktu berada di tempat sini saya merasa sangat nyaman. Kepada seluruh pegawai-pegawai saya sangat berterima kasih kepada mereka, terutama pada Pak Kepala dan pegawai-pegawai yang ada. Saya sangat-sangat berterima kasih kepada mereka. Tujuan saya untuk tampil di media ingin mengingatkan bahwa jangan sampai ada diskriminasi terhadap orang-orang yang terpapar ODA atau HIV/AIDS, karena bagi saya pribadi setiap manusia itu berhak untuk hidup. Inilah suatu tanggung jawab kita. Mungkin kami menyarankan kepada masyarakat pada umumnya dan pada seluruh bangsa Indonesia, mari orang dengan HIV tidak perlu kita jauhi. Mari kita rangkul, mari kita ajak bersama, karena mereka adalah juga saudara-saudara, sahabat-sahabat kita yang butuh perhatian. Karena selama ini stigma daripada masyarakat terhadap orang dengan HIV kadangkala
karena salah satu kadangkala dia selalu berpandangan negatif bahwa orang dengan HIV adalah suatu penyakit yang mematikan. Padahal itu adalah tidak benar. Dan juga kalau kita mengetahui ya masyarakat bahwa penularan orang dengan HIV mungkin dari awal tadi sudah saya sampaikan. Yang pertama, karena kita melakukan hubungan badan terhadap orang yang sudah mengalami orang dengan HIV, dan yang kedua, penularan itu hanya melalui darah itu pun hanya melalui jarum suntik, dan yang ketiga melalui air susu. Kalau ibu yang menyusui terhadap bayinya itu akan menular cepat. Tapi dari hal-hal yang lain tidak akan merupakan suatu penularan. Kadang-kala masyarakat bersalaman juga takut, bergandengan tangan juga takut, apalagi duduk dan makan bersama dengan mereka. Padahal hal-hal yang demikian itu adalah hal-hal yang tidak benar. Mari kita hilangkan yang demikian. Itu adalah suatu hal yang sangat suatu hal yang kita keliru menilai terhadap orang dengan HIV. Tapi kalau kita mengetahui bahwa penularannya hanya melalui darah, melalui hubungan badan yang tidak sah, dan yang ketiga melalui air susu, maka orang-orang dengan HIV tidak perlu kita takut. Marilah kita rangkul mereka, karena mereka adalah manusia seperti kita biasa.